Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, setiap hari Minggu aku upload video baru ya. Dan video kali ini ada kegiatan memasak, terus nanti aku juga pergi keluar untuk makan sama keluarga. Dan yang terakhir belanja. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Semoga kalian bisa terhibur. Jadi di video ini aku lagi siapin masakan untuk makan siang ya teman-teman. Kebetulan anak aku makannya udah di sekolah karena udah bawa bekal. Jadi sekarang aku mau masak untuk aku dan Pak suami aja. Nah di sini aku punya tuna fillet ya teman-teman. Ini mau aku bumbuin dulu. Nah nanti kalau untuk sayurnya aku mau bikin salah satu masakan tradisional Bali namanya jukut bejek yang rasanya pastinya nikmat banget. Nah ini ikan tunanya mau aku bumbuin dulu ya. Kalau aku sih bumbuinnya kayak gini aja, pakai garam, pakai kunyit, terus nanti ada ketumbar, ladaku, dan sedikit masako. Nah setelah itu didiamkan minimal sekitar 30 menit ya supaya dia benar-benar meresap. Aku kalau beli ikan tuna tuh senangnya yang udah di fillet kayak gini ya teman-teman. Kalau dipotong-potong kayak gitu males, masih ada durinya. Jadi aku seneng yang di fillet kayak gini. Oh ya, hari ini pada masak apa nih teman-teman? Coba tulis dong di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling sharing resep masakan ya. Aku masih belum bisa loh teman-teman bedain mana ikan tongkol, mana ikan tuna ya kalau masih bentuknya utuh kayak gitu. Tapi kalau dari segi rasa aku lebih senang ikan tuna karena dia lebih lembut. Kalau ikan tongkol digoreng dia kayak teksturnya tuh kayak keras gitu loh. Oke, ini udah selesai, tinggal kita diemin dulu ya sebentar. Sekarang aku mau lanjut untuk mulai ngolah jukut bejeknya ya. Jukut itu artinya sayur, bejek tuh artinya kayak dicampur-campur gitu loh. Jadi sayuran yang nanti bakalan dicampur-campur sama bumbunya. Tapi sebelum itu aku mau goreng tempe dulu sebagai pelengkap ya teman-teman. Ini aku mau goreng secukupnya aja. Karena kalau yang namanya tempe, terus ikan yang digoreng, aku suka yang spontan gitu loh teman-teman. Jadi begitu matang ya udah langsung dimakan. Jadi setiap mau masak emang sih jadi agak setiap mau makan memang sih jadi agak repot ya karena harus masak dulu. Karena kalau makannya sambil dingin tuh kayak kurang semangat. Kalau teman-teman biasanya setiap makan harus ada tahu tempe nggak? Kalau suami aku wajib banget ya ada tempe karena dia suka banget. Sebelumnya aku tuh nggak terlalu suka ya sama tahu dan tempe, tapi karena akhirnya sering goreng ya udah deh jadi doyan. Apalagi kalau dicampur sama sambal. Ini aku mau bumbuin dulu tempenya pakai bumbu yang sama ya seperti yang tadi aku pakein ke ikan. Jadi tinggal kayak bolak-balik kayak gini terus diamin sebentar sebelum nanti digoreng. Oh ya teman-teman, bentar lagi kan 17-an ya. Biasanya di tempat teman-teman ada perlombaan apa nih? Coba ceritain dong di kolom komentar ya. Biasanya kalau di tempatku itu kayak ada pawai gitu loh, keliling kampung gitu. Terus anak-anaknya biasanya atau ibu-ibunya tuh pakai ya ada yang pakai kebaya atau pakai kostum-kostum kayak gitu. Nah ini dia kacang panjangnya aku pakai 2 ikat ya. Cuman ini belum aku cuci, langsung aku potong-potong dulu aja. Nah untuk potong-potongnya harus agak panjang-panjang kayak gini nih teman-teman. Nah setelah itu nanti bakalan kita rebus kacang panjang ini. Oke, saatnya kita cuci dulu sampai bersih. Aku suka deh kalau dapat kacang panjang yang kecil-kecil kayak gini. Kadang ada kan tipe kacang panjang tuh yang lebar-lebar kayak gitu. Itu kayak kurang kayak kurang sip aja sih di aku. Jadi aku seneng kalau dapat yang kecil-kecil kayak gini. Nah, sekarang ini mau aku siapin dulu air untuk rebusannya. Dan setiap ngerebus sayur gitu, jangan lupa ya buat ditambahin garam supaya warnanya sayuran yang kita rebus itu jadi nggak berubah. Nah untuk lama perebusannya itu sekitar 5 menit ya. Jadi jangan sampai terlalu lembek kacang panjangnya, tapi juga jangan sampai masih keras karena nanti kacang panjangnya ini akan kita belah 2 gitu loh teman-teman.
Oke, sambil nunggu airnya mendidih, aku mau siapin bumbunya dulu nih. Jadi aku mau bikin sambal embe. Embe itu artinya bawang ya teman-teman dalam bahasa Bali. Jadi ini artinya sambal embe itu sambal bawang. Nah, ini terdiri dari bawang merah, kemudian bawang putih dan cabai yang banyak. Karena masakan Bali itu cenderung pedas dan asin ya dan gurih gitu. Setelah dicuci, langsung aja kita iris tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Ini sebenarnya mirip banget sama pembuatan sambal matah, cuman kalau sambal matah kan nggak pakai bawang putih tuh. Nah ini lengkap nih, ada bawang merah, bawang putih dan cabai. Dan kalau sambal matah juga biasanya harus pakai daun jeruk dan pakai sereh. Nah ini udah selesai, aku iris semua bumbunya. Dan ini juga airnya udah mendidih, jadi langsung aja aku masukin kacang panjangnya. Direbusnya sekitar 5 menit. Oke, sambil menunggu kita mau panasin minyak dulu untuk goreng si sambal embenya. Minyaknya nggak usah terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit ya. Nah setelah panas kita masukin dulu bawang merahnya. Jadi nggak dimasukin semua sekalian karena tingkat kematangannya tuh kan beda-beda ya. Jadi yang awalnya kita harus masukin bawang merahnya dulu. Kita aduk-aduk terus sampai dia mulai berubah warna. Setelah itu baru deh kita masukin bawang putihnya kayak gini sambil terus diaduk, jadi jangan sampai ditinggal ya karena takutnya dia nanti gosong. Diaduk-aduk terus sampai bawang putihnya dan bawang merahnya ini mulai berwarna coklat. Oke, kalau udah kayak gini langsung kecilkan api dan masukkan cabenya ya, diaduk-aduk dan langsung di seasoning. Aku biasanya hanya pakai garam dan pakai micin aja. Terus kita juga harus langsung masukin terasi ya, aku pakai terasi ABC gitu dan langsung diaduk-aduk sampai merata. Duh, ini harumnya bener-bener membuat lapar loh teman-teman. Jadi ini salah satu sambal favorit aku ya, si sambal embe ini. Oke, jadi hasilnya kayak gini nih teman-teman. Ini pas banget, kacang panjangnya juga udah mateng, langsung aja kita angkat ya. Nah, diamkan sejenak sampai dia agak dingin nih. Selanjutnya kita goreng ikan tunanya. Tadi ikan tunanya aku bagi jadi 4 ya. Dan aku goreng hanya separuhnya aja karena yang makan kan juga cuman aku dan Pak suami. Jadi biar langsung habis. Setelah agak dingin, kacang panjang yang tadi kita belah 2 seperti ini nih teman-teman. Jadi si jukut bejek ini memang bahan utamanya ya kacang panjang ya, nggak bisa diganti pakai sayuran yang lain. Ini aku sambil balik-balik dulu, ikannya kayaknya udah mateng ya, yuk kita angkat aja. Setelah ikan langsung kita goreng tempe. Ini aku juga gorengnya langsung aja pakai minyak bekas ikan, justru malah makin sedep ya kalau minyak dipakai abis goreng ikan ataupun goreng ayam. Oke, tempenya juga udah mateng, langsung aja aku angkat. Nah ini dia step terakhir, aku mau numis si bumbu kuning ini. Tadi aku lupa ya untuk videoin pada saat blender. Jadi ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, dan kunyit. Ini kita tumis sampai bener-bener harum ya, supaya nggak ada bau langu. Setelah harum kita tambahkan sedikit santan kental, terus kita aduk-aduk sampai bener-bener mateng sempurna. Setelah matang, si bumbu kuning langsung aja kita campurkan dengan kacang panjang rebus yang tadi. Nah, dicampur merata kayak gini ya, teman-teman. Oh ya, tadi juga pada saat numis bumbu kuningnya harus langsung di seasoning ya, pakai kaldu bubuk, garam, dan micin. Aku sama sekali nggak pakai gula ya, kalau mau masak masakan Bali itu jangan pakai gula. Nah, setelah tercampur rata, sambal embenya yang tadi tinggal kita taburin di atasnya. Masya Allah, ini rasanya enak banget. Coba deh ya kalian recook dan nanti kabarin aku di kolom komentar. Oke, menu makan siangku udah selesai nih teman-teman. Alhamdulillah, ini udah ada tempe, ada tuna goreng, ada jukut bejek, dan ada sambal embe. Ini tinggal aku ambil nasi panas, terus aku langsung makan siang deh ini sama Pak suami.
Oke, beberapa hari kemudian aku pergi nih ke salah satu all you can eat yang terbesar dan terenak di Jogja, namanya Kakoi ya teman-teman. Jadi buat kalian yang berkunjung ke Jogja dan suka makan all you can eat kayak gini, wajib banget mampir ya, karena menunya itu bener-bener komplit, beragam banget ya. Jadi bukan cuman untuk shabu-shabu dan grill-grillan kayak gitu, tapi menu pelengkapnya banyak banget seperti kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada area untuk dimsum, kemudian ada bakso, ada apalagi nih ya, kemudian ada bubur. Ini enak banget sumpah, aku kalau kesini nih pasti langsung nyicipin ini ya. Ada bubur sumsum, bubur ketan hitam, ada biji salak, terus ini juga ada aneka kayak pasta gitu, ada spaghetti, ada daging grill juga. Nah di ini aku bareng sama keluargaku dan keluarga kakak aku ya. Ini ada bapak suami. Dan aku datangnya bener-bener pas dia baru buka jam 11 teng ya teman-teman, supaya aku bisa videoin semuanya buat dijadiin konten YouTube. Jadi di area ini ada kayak kerang, ada cumi, dan ada daging ayam. Cuman aku jarang yang ngambil daging ayam karena kan udah sering ya makan tiap hari. Nah jadi aku biasanya ngambil kayak udang, kerang, cumi, dan aneka macam daging grill-grillan ini. Ini bener-bener enak banget loh teman-teman. Ada yang masih asli, ada yang udah dibumbuin juga. Dan ini bebas mau ambil sepuasnya, ya iyalah ya, namanya juga all you can eat. Dan di area sini ada kayak kue-kuean kayak gini. Ini benar-benar cepet banget ya, jadi begitu udah kosong langsung direfill lagi. Dan biasanya kalau udah jam makan siang sekitar jam 12 atau jam 1 siang ini tempat rame banget. Nah kalau para bocil ini mereka kebagian yang kayak frozen food kayak gini ya, kebagian kayak sosis, bakso-baksoan. Kalau aku sih nggak terlalu doyan nih sama bagian yang ini. Ada beberapa tempat all you can eat ya di Jogja, cuman aku sudah hampir semuanya deh ya aku cobain, dan aku selalu balik ke Kakoi lagi. Nah kalau yang di sini bagian untuk shabu-shabunya ada berbagai macam jamur, terus ada sayurannya juga, dan ada rujak. Ini bumbu rujaknya enak banget, jadi mereka tuh benar-benar niat ya kalau mau bikin bumbu, benar-benar enak sekali. Nah terus di sini ada area untuk buah potong, terus ada aneka macam puding juga. Dan favorit aku adalah puding yang di gelas ini. Ini lembut banget kayak apa ya? Kayak kembang tahu gitu loh, enak banget. Dan di sini area favorit anak-anak dan area favorit aku juga sih ya. Ini kalau kita mau bikin es campur atau mau bikin salad buah ataupun salad sayur. Nah, kalian bisa lihat kan masih sepi karena aku pengunjung pertama. Jadi aku curi start duluan. Itu mereka semua jadi satu meja berempat, dan kami yang orang dewasa juga satu meja berempat. Ini tempatnya lumayan luas ya teman-teman, di samping juga ada dan di bagian belakang situ juga ada. Jadi kalau aku nggak curi start ini, nanti aku bisa dapat tempat yang di paling belakang sana. Jadi enaknya itu tempat duduknya tuh deket-deket kayak gini, jadi kalau kita mau bolak-balik itu nggak terlalu jauh. Dan yang paling bikin anak-anak happy itu adalah di sini ada berbagai macam jenis rasa es krim ya. Ada vanilla, ada coklat, ada strawberry, terus ada durian juga tadi aku lihat. Terus juga ada waffle yang langsung spontan dibikin gitu ya. Jadi masih anget-anget. Pokoknya ini the best banget deh Kakoi Jogja ini. Menurut aku ya, untuk dari segi harga itu benar-benar wajar banget sama apa yang kita dapetin. Oh ya, ini dia yang aku ambil. Ini masih batch pertama nih. Setelah ini habis, biasanya aku bolak-balik ngambil lagi kayak gitu tuh teman-teman. Dulu pertama kali nyobain all you can eat, aku tuh ke Hanamasa teman-teman. Dia kan kayak pelopor kayak gini ya di Indonesia ya. Cuman harganya Hanamasa itu udah luar biasa mahal deh kalau menurut aku. Dan alhamdulillah kalau untuk Kakoi ini masih terjangkau, sekitar 175.000 per orang. Oh ya, setelah dari Kakoi aku lanjut ke mall. Ini salah satu mall yang besar di Jogja, namanya Pakuwon. Jadi dia ada di satu area lah sama Hotel Marriott. Oh iya, aku kesini buat beli baju. Udah lama banget aku nggak beli baju teman-teman. Biasanya sekitar 3 atau 4 bulan sekali tuh baru aku beli baju. Dan aku lagi-lagi ya kalau beli baju tuh biasanya ke tempat yang sama, karena kadang kan cocok-cocokan ya teman-teman. Jadi aku biasanya kalau nggak ke H&M, aku ke Color Box atau ke The Executive. Ya udah, cuman 3 tempat itu aja biasanya. Ini kaosnya bagus banget, ada kayak bling-bling kayak gitu loh. Ini apa sih namanya? Bagus banget. Ini aku keliling-keliling dulu, cari-cari mana yang cocok buat sekalian nanti dicobain di kamar pas. Aku suka banget ya sama H&M yang di sini, karena dia itu
ukurannya nggak terlalu sebesar yang di Bali. Di Bali tuh gede banget ya, sampai jadi bingung gitu loh mau milih. Kalau di sini kayaknya ukurannya pas. Ini aku ada nongol nih teman-teman di kaca. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada beberapa yang nanya, biasanya aku sering pakai ngonten ya celana ini, belinya di mana? Ya udah, ini aku belinya di H&M teman-teman, dan awet banget. Aku udah beli sekitar 2 tahun yang lalu ya, masih bagus banget. Itulah kenapa aku selalu balik ke sini, karena menurut aku ya produknya itu bener-bener awet, terus nggak gampang rusak meskipun bolak-balik aku masukin mesin cuci. Ini aku suka warnanya ya, hijaunya seger banget. Cuman sayang bagian bahunya itu terlalu lebar bukaannya, aku agak kurang nyaman. Dan kabar baiknya bagian baju olahraganya ini ada diskon 30% dong. Kebetulan banget aku lagi mau cari legging olahraga. Tapi selain di toko offline, aku juga sering beli baju di toko oren. Tapi ya pastinya harap-harap cemas ya ketika datang apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Termasuk setelan yang lagi aku pakai belanja ini aku belinya di Shopee udah sekitar 2 tahun yang lalu, masih awet ya teman-teman. Setelan ini aku suka bahannya itu kayak long lasting gitu loh, nggak mudah rusak. Ini dia penampakan mallnya teman-teman. Ini salah satu mall favorit karena nyari parkirnya nggak sesusah kalau kita ke Amplas atau Ambarukmo Plaza. Oke, ini udah mau menjelang maghrib, aku langsung pulang dan seperti biasa ya karena ini weekend, jalanan lumayan macet. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyimak videoku dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan kalian terhibur. Dan kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan klik like, comment, share, dan subscribe ya. Karena aku akan upload video baru setiap hari Minggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!